Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Falaki, kelas P3B dengan NIM 2022-0950-1043, angkatan 2020, jurusan Teknik Informatika dan Komputer, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini merupakan tugas dari mata kuliah Sistem Operasi Komputer yang dibimbing oleh Pak Suhartono Skom Mkom dan Ibu Andi Rahmat B SPD MPD. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai keamanan sistem operasi. Keamanan sistem operasi. Keamanan mengacu pada penyediaan sistem perlindungan terhadap sumber daya sistem komputer seperti CPU, memori, disk, program, perangkat lunak, dan yang paling penting yaitu data informasi yang disimpan dalam sistem komputer. Jika program komputer dijalankan oleh pengguna yang tidak sah, maka ia dapat menyebabkan kerusakan parah pada komputer atau data yang tersimpan di dalamnya. Jadi, sistem komputer harus dilindungi terhadap akses tidak sah, akses jahat ke memori sistem, virus, worm, dan lain-lain. Kita akan membahas topik berikut dalam pertemuan ini. Nah, yang pertama yaitu autentikasi. Autentikasi mengacu pada pengidentifikasian setiap pengguna sistem dan mengaitkan program pelaksana dengan pengguna tersebut. Merupakan tanggung jawab sistem operasi untuk membuat sistem perlindungan yang memastikan bahwa pengguna yang menjalankan program tersebut adalah asli. Sistem operasi umumnya mengidentifikasi atau mengautentikasi pengguna menggunakan 3 cara seperti berikut. Yang pertama yaitu nama pengguna atau kata sandi. Yang kedua yaitu kartu pengguna atau kunci. Dan yang ketiga yaitu atribut pengguna seperti sidik jari, polariti mata, dan tanda tangan. Selanjutnya yaitu kata sandi 1 kali. Kata sandi 1 kali memberikan keamanan tambahan bersama dengan autentikasi normal. Dalam sistem one time password, kata sandi unik diperlukan setiap kali pengguna mencoba masuk ke sistem. Setelah kata sandi 1 kali digunakan, maka kata sandi tidak dapat digunakan lagi. Kata sandi 1 kali diterapkan dengan berbagai cara, yaitu yang pertama yaitu nomor acak, yang kedua nomor kunci rahasia, yang ketiga yaitu kata sandi jaringan. Selanjutnya yaitu ancaman program. Proses dan kernel sistem operasi melakukan tugas yang ditunjuk seperti yang diperintahkan. Jika program pengguna membuat proses ini melakukan tugas jahat, maka itu dikenal sebagai ancaman program. Salah satu contoh umum ancaman program adalah program yang dipasangkan di komputer yang dapat menyimpan dan mengirim kredensial pengguna melalui jaringan ke beberapa peretas. Berikut ini adalah daftar beberapa ancaman program terkenal, di antaranya yang pertama itu Trojan Horse, yang kedua Trapdoor, yang ketiga Logic Bomb, dan yang keempat yaitu virus-virus sesuai dengan namanya dapat mereplikasi dirinya di sistem komputer. Selanjutnya yaitu ancaman sistem. Ancaman sistem mengacu pada penyalahgunaan layanan sistem dan koneksi jaringan untuk membuat pengguna bermasalah. Ancaman sistem dapat digunakan untuk meluncurkan ancaman program pada jaringan lengkap yang disebut sebagai serangan program. Ancaman sistem menciptakan lingkungan sehingga sumber daya sistem operasi dan file pengguna disalahgunakan. Berikut ini adalah daftar beberapa ancaman sistem yang terkenal. Yang pertama yaitu ROM. Adalah proses yang dapat menghambat kinerja sistem dengan menggunakan sumber daya sistem ke tingkat ekstrim. Yang kedua yaitu port scanning. Port scanning adalah mekanisme atau sarana yang digunakan oleh seorang hacker untuk mendeteksi kerentanan sistem untuk melakukan serangan pada sistem. Yang ketiga yaitu denial of service. Serangan denial of service biasanya mencegah pengguna untuk menggunakan sistem secara sah. Dan yang terakhir yaitu klasifikasi keamanan komputer. Sesuai kriteria evaluasi sistem komputer, ternyata Amerika Serikat memiliki 4 klasifikasi keamanan dalam sistem komputer, yaitu A, B, C, dan D. Ini adalah spesifikasi yang banyak digunakan untuk menentukan dan memodelkan keamanan sistem dan solusi keamanan. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.